dalam gua. Masuk kamarku, kedip-kedip sendiri. Akhirnya biasa aja, kucing atau singa wifi dari desa. Tapi tiba-tiba muncul bayangan cowok. Rambutnya acak-acakan, matanya merah. Mukanya saya baru begadang sebelum 3 pagi. Aku pikir, wah ilusi mantan. Ternyata itu Khairul Anwar. Om Khairul please, aku cuma baca tulisnya doang, gak manggil arwah om kok. Baik lagi bareng aku Cupis di October Scream Fest. Bulan ini kita ngebahas dunia hantu. Tapi bukan hantu yang semuanya sejarah, daun putih atau mukanya yang seram, melainkan hantu yang bisa makna kata. Tiap dari puisi akunnya Om Khairul, puisinya Sapadi, sampai kita bakal bongkar gimana hantu bisa jadi tokoh paling hidup di dunia sastra dan lain. Jadi siap-siap teman cookies, episode kali ini gak cuma bikin kalian mikir, tapi juga mungkin bikin kalian klinik pojok kamar sebelum tidur. Tapi sebelum arwahnya Om Khairul nongol lagi di pojokan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Cupis semakin semangat nulis tema horor yang receh tapi gak sereceh nilai ulangan matematika aku kemarin. Dan pastiin kalian nyalain loncengnya ya, biar gak ketinggalan kalau tiba-tiba ada yang manggil dari pojokan. This is a story, a taste of wonder, a bite of time, of history, of myth. Between curiosity and mystery, where every bite sparks a universe. This is Cuppies Cookies. Teman cookies, kalian pernah mikir nggak kenapa puisi aku karya Om Khairul Anwar itu kayak ngikutin kalian kemana-mana? Dari SD, SMP, sampai kalau aku buka medsos, ada aja yang ngutip, aku ini binatang jalang. Serem, tapi keren juga ya. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Serem, tapi keren juga ya. Karena aku mikir, jangan-jangan Ra Om Khairul itu emang gentayangan di tiap buku bahasa Indonesia kita. Dia muncul pas kalian buka halaman puisi. Terus bisik-bisik, tulislah Cupis, tulis sebelum nilai sastra kamu anjur. Tapi serius deh, Khairul tuh beda. Dia bukan cuma nulis puisi, dia nyiptain mantra. Kayak hantu kata yang hidup terus walaupun penulisnya udah gak ada. Itu salah satu bentuk keabadian paling keren di dunia sastra. Om Khairul, please deh, jangan bisik-bisik gitu. Cupis jadi salah fokus. Tapi makasih ya udah ngingetin kalau nulis itu bukan cuma soal gaya, tapi soal nyawa yang kalian tinggalin di tiap kata. Dan kalian tahu nggak teman cookies, setiap zaman tuh punya hantu versinya sendiri. Khairul tuh dengan puisi yang meledak-ledak, Sapadi dengan hujan yang lembut tapi dalam, dan film Sundel Bolong dan Pengabdi Setan yang nunjukin sisi lain dari rasa takut. Kadang bukan takut sama setan, tapi takut ngadepin diri sendiri. Jadi ya kalau malam-malam kalian dengar bisikan, bisa jadi itu bukan hantu, tapi puisi yang pengen dibaca lagi. Teman cookies, pernah gak sih kalian ngerasa kayak ada kalimat yang gak bisa mati? Udah lewat puluhan tahun, tapi tetap nongol di mana-mana. Kayak mantra yang gak pernah selesai diucap. Salah satunya ini, aku ini binatang jalang dari kumpulan terbuang. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Gila ya? Aku ini binatang jalang. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu bukan sekedar kalimat,
Itu kayak teriakan jiwa yang nyangkut di dinding sejarah. Yang itu Chairil Anwar, lahir tahun 1922, wafat muda banget, umur 27 tahun. Tapi namanya udah kayak meteor yang gak pernah berhenti padam. Atau rockstarnya di dunia sastra. Dia nulis puisi cuma segenggam, tapi kata-katanya kayak peluru yang menghujam dada. Chairil itu hidup di zaman penjajahan, di tengah kekacauan dan harapan. Tapi dari situ, dia ngelawan pakai kata. Kalimatnya keras, tapi jujur banget. Kayak dia pengen bilang, gue boleh mati muda, tapi kata-kata gue bakal hidup 1000 tahun lagi. Dan kalian tahu apa yang lebih ngeri? Ternyata benar kejadian. Udah 70 tahun lewat, tapi puisinya masih diajarin di sekolah, dikutip di TikTok, bahkan di quote bio Instagram anak Gen Z. Chairil bukan cuma penyair, tapi udah jadi hantu sastra. Gak tayangan di buku, di status, di kepala siapapun yang pernah jatuh cinta sama bahasa. Terus ada Opa Sapardi, Djoko Damono, orang paling tenang di jagat kata-kata. Profesor yang paling romantis di planet puisi, kalem, tenang, tapi kata-katanya bikin seluruh generasi nangis pelan-pelan sambil nyeruput kopi. Kalau Chairil itu badai, Sapardi itu hujan yang pelan-pelan tapi ngena. Dia dosen, sastrawan, dan orang yang nulis puisi paling serius, dikutip di seluruh semesta percintaan anak remaja. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api. Kalimat itu kayak Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. napas panjang yang gak habis-habis, lembut tapi dalam banget. Sapardi itu kayak guru yang ngajarin kita bahwa cinta gak harus heboh. Kadang justru sederhana itu yang paling nempel. Walaupun dua-duanya udah gak ada, Chairil berpulang tahun 1949, Sapardi tahun 2020. Tapi kalian sadar nggak, teman cookies, kata-kata mereka gak pernah ikut dikubur. Masih ada di kelas, di TikTok, di status galau, di meme puisi yang kalian share waktu malam minggu gagal ketemu gebetan. Mungkin itu artinya kata bisa lebih abadi dari tubuh. Kalimat bisa lebih hidup lebih lama dari jantung penulisnya. Dan kalau kalian pikir hampir itu cuma roh yang gentayangan, kalian salah. Teman cookies, kadang-kadang hantu paling kuat adalah kata-kata yang gak pernah berhenti dibaca. Ayo, siapa yang suka bikin meme atau galau di bio dengan dua puisi juara ini? Absen di kolom komentar ya. Temen cookies, pernah gak sih ngerasa pas baca puisi atau nonton film kayak ada sesuatu yang hidup di dalamnya? Kayak energi yang gak bisa dijelasin. Kadang bikin merinding, kadang menyentuh banget. Sebenarnya mungkin itu bukan hantu, tapi jiwa penulisnya yang masih bernafas lewat karyanya. Chairil Anwar lewat puisinya kayak ninggalin bara semangat hidup yang gak pernah padam. Sapardi, dia ninggalin kesunyian yang justru ngerasa paling nyaring. Temen cookies, pernah gak sih ngerasa aku ingin hidup 1000 tahun lagi? Setiap karya punya energi sosial, ditulis dari zaman, tempat, dan luka yang beda-beda. Maknanya, walau udah puluhan tahun, kayak itu masih bisa gentayangan di kepala kita. Tapi gentayangannya bukan kayak kuntilanak ya, tapi kayak ide yang bandel, gak mau mati-mati. Itu loh, kayak kalau habis baca puisi Sapardi, terus hujan dikit aja langsung auto baper, padahal gak ada hubungannya sama mantan. Menurut buku Why Poetry Matters, karya J. Parini, puisi itu kayak nembus waktu. Karena dia nyimpen emosi manusia paling jujur. Dan di Indonesia, tulis kayak Eka Kurniawan di Seperti Dendam, rindu harus dibayar tuntas. Nunjukin kalau realitas dan fantasi bisa jalan bareng, kayak dua dunia yang tipis banget jaraknya. Jadi teman cookies, mungkin yang abadi dari karya bukan cuma kata-katanya, tapi kejujurannya dibaliknya. Kadang kejujuran sama kayak energi.
gak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Cuma bisa berubah bentuk dari kata jadi rasa, dari rasa jadi ingatan. Dan mungkin itulah kenapa Khairil, Sapardi, bahkan hantu di film tetap hidup bukan di dunia lain, tapi di pikiran kita. Khairil. This is Cubby's Cookies.